Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur dapat kembali berbagi dengan saudara semua di channel Mbah Salim. Semoga saudara selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, tahukah bahwasanya banyak orang yang mempercayai bahwa benda-benda pusaka seperti keris, tombak, golok, mandau, badik, atau kujang bukanlah sekadar benda biasa. Mereka diyakini memiliki kekuatan gaib atau energi khusus yang tidak terlihat oleh mata. Bahkan, banyak yang meyakini bahwa setiap pusaka itu memiliki penjaga, yang sering disebut dengan istilah khodam. Namun, fokus kita bukanlah tentang sejarah pusaka atau jenis-jenis khodam yang mungkin dimiliki pusaka tersebut. Adalah bagaimana sebenarnya cara merasakan atau mendeteksi keberadaan energi pada pusaka bertuah itu, tanpa harus menjalani tirakat atau ritual panjang yang biasanya dilakukan untuk penyatuan energi. Ini adalah yang sering menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk salah satu klien saya beberapa waktu lalu. Klien tersebut bertanya, apakah mungkin saya bisa merasakan energi gaib pada benda pusaka, bahkan tanpa ritual tertentu atau pengalaman khusus sebelumnya? Ini adalah pertanyaan menarik, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk langsung merasakan energi yang dimiliki oleh sebuah pusaka. Ternyata, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah benda pusaka memiliki energi gaib atau bahkan khodam yang bersemayam di dalamnya. Hal ini tidak selalu membutuhkan tirakat yang panjang atau pengalaman batin mendalam. Dengan sedikit kepekaan dan pengetahuan dasar, bisa mulai merasakan tekanan energi yang dimiliki benda pusaka tersebut. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu. Apa itu khodam pusaka? Khodam adalah entitas gaib yang diyakini sebagai penjaga atau pelindung dari suatu benda pusaka. Ia bukan sekadar energi, melainkan bisa memberikan petunjuk, perlindungan, atau bahkan membantu pemilik pusaka dalam berbagai situasi, tergantung pada jenis khodam dan niat yang menyertainya. Ketika seseorang mencoba merasakan keberadaan energi pada pusaka, sebenarnya yang sedang dirasakan adalah tekanan energi yang dipancarkan oleh pusaka itu sendiri. Energi ini bisa terasa sebagai sensasi hangat, dingin, getaran halus, atau bahkan perasaan tertentu yang sulit dijelaskan. Beberapa orang yang lebih sensitif mungkin bahkan bisa mendengar atau melihat sesuatu yang berkaitan dengan khodam tersebut. Namun, perlu diingat, tidak semua pusaka memiliki khodam. Dan jika ada khodam, tidak semua khodam mudah untuk ditemukan atau dirasakan oleh pemiliknya. Dibutuhkan kepekaan tertentu yang bisa dilatih, meskipun tanpa ritual berat. Banyak yang sering bertanya-tanya, apakah benda pusaka yang mereka miliki masih memiliki energi gaib atau khodam di dalamnya? Pertanyaan ini muncul terutama dari mereka yang merasa tidak tahu cara merawat pusaka, atau mungkin merasa bahwa pusaka itu sudah lama tidak digunakan atau diabaikan. Salah satu cara paling sederhana untuk mengetahuinya adalah dengan mencoba mendeteksi energi gaib yang ada di dalam pusaka tersebut. Proses ini tidak memerlukan tirakat atau ritual yang rumit, sehingga siapa saja bisa melakukannya dengan mudah di rumah. Yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan diri, menenangkan pikiran, dan mengikuti langkah-langkah sederhana yang akan dijelaskan berikut ini. Langkah pertama adalah memegang pusaka tersebut dengan tangan kanan. Genggam pusaka itu sekuat mungkin tetapi tetap nyaman. Jangan terburu-buru, rasakan kehadiran benda itu di tanganmu. Kemudian, ucapkan salam dan doa dengan penuh keyakinan. Doa ini bertujuan untuk memanggil energi yang ada di dalam pusaka, atau khodam yang mungkin menjaganya. Berikut adalah doa yang bisa diucapkan. Assalamualaikum, ya khodamul minal. Sebut nama pusaka tersebut. Misalnya, jika benda yang dipegang adalah keris, ucapkan. Assalamualaikum, ya khodamul minal keris. Assalamualaikum, ya nur minal keris. Lanjutkan dengan ucapan ini. Diperintahkan, ya basir untuk hadir, hadir, hadir. Setelah membaca salam dan doa tersebut, tahan napas sejenak. Langkah ini penting untuk membantu fokus dan menenangkan energi tubuhmu agar selaras dengan energi pusaka. Kemudian, bacalah Bismillahirrohmanirrohim sebanyak 7 kali. Selama proses ini, cobalah untuk merasakan perubahan di sekitarmu. Apakah ada sensasi hangat, dingin, atau getaran halus di tangan? Mungkin ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti adanya kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Semua itu bisa menjadi tanda bahwa energi pusaka sedang merespons panggilanmu. Namun, perlu diingat, tidak semua pusaka akan langsung memberikan reaksi. Terkadang, diperlukan kesabaran dan kepekaan yang lebih tinggi untuk bisa merasakan energi yang ada. Jika tidak ada respons sama sekali, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa pusaka tersebut tidak memiliki energi atau khodam. Bisa jadi, energi pusaka itu sedang tertidur atau membutuhkan pendekatan yang lebih dalam untuk diaktifkan. Melalui langkah-langkah ini, saudara tidak hanya belajar untuk merasakan energi pusaka, tetapi juga membangun koneksi dengan benda bertuah tersebut. Hubungan ini penting karena semakin memahami energi pusaka, semakin besar kemungkinan pusaka itu akan memberikan manfaat bagimu. Setelah membaca doa dan mengucapkan salam kepada khodam pusaka, langkah berikutnya adalah melepas genggaman pada pusaka tersebut secara perlahan. Jangan terburu-buru, lakukan dengan tenang, seolah memberi waktu kepada pusaka untuk memberikan respons.
Jika pusaka itu masih memiliki energi gaib, biasanya ada tanda-tanda yang bisa dirasakan. Misalnya, pusaka tersebut mungkin terasa menjadi sangat panas atau sangat dingin di telapak tanganmu. Ada pula yang merasakan sensasi seperti tangan dicubit-cubit halus atau bahkan merasa kram mendadak. Tanda lainnya adalah bulu kuduk yang tiba-tiba berdiri tanpa alasan yang jelas. Jika tanda-tanda ini muncul, besar kemungkinan pusaka itu masih aktif dan memiliki energi gaib. Namun, bagaimana mengetahui keberadaan khodam di dalam pusaka? Tanda-tandanya bisa beragam dan seringkali bergantung pada kepekaan dan keyakinan seseorang. Ada yang mendengar suara halus yang membalas salam, seolah ada makhluk tak terlihat yang merespons. Ada juga yang mencium aroma harum yang sangat khas dan tiba-tiba muncul tanpa sumber yang jelas. Beberapa orang mungkin mengalami pengalaman ghaib lainnya, seperti didatangi sosok dalam mimpi yang membawa pesan atau pertanda. Semua ini adalah indikasi bahwa khodam pusaka tersebut masih ada dan aktif. Namun, jika pusaka itu sudah kehilangan energi atau tidak lagi memiliki khodam, situasinya akan sangat berbeda. Biasanya, pusaka seperti ini akan terasa ringan, tanpa adanya getaran atau sensasi tertentu. Tidak ada tanda fisik maupun gaib yang bisa dirasakan. Tidak ada respons dalam bentuk mimpi, suara, aroma, atau perasaan. Pusaka itu, dalam kondisi ini, bisa dikatakan kosong. Tetapi, perlu diingat, meskipun pusaka dianggap kosong, itu tidak berarti benda tersebut kehilangan maknanya sepenuhnya. Dalam tradisi dan kepercayaan tertentu, pusaka yang sudah kosong tetap memiliki nilai sejarah, budaya, atau simbolik yang tinggi. Hal yang paling penting untuk diingat adalah keyakinan terhadap hal-hal gaib seharusnya tidak membuat takut. Keberadaan energi gaib, khodam, atau hal-hal yang tak terlihat adalah bagian dari ciptaannya yang maha luas. Namun, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan derajat paling tinggi dan sempurna. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu ditakuti dari hal-hal gaib selama tetap berpegang pada iman dan keyakinan kepadanya. Gunakan semua ini dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.